Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita ke wakil rakyat kita di parlemen, anggota Komisi 2 DPR RI, Pak Gus Pardi Gaus. Pak Gus Pardi, monggo direspon dulu situasi hari ini di ATR BPN, dan apakah memang ini sebagian diantaranya merupakan buah kerja dari Panja DPR? Karena banyak sekali ini kan laporan yang masuk ke publik di Panja Mafia Tanah DPR. Silakan Pak Gus Pardi. Terima kasih, saya diundang untuk bicara pada pagi hari ini berkait menjelang siang berkaitan terhadap persoalan-persoalan pertanahan, apakah itu mafia tanah, sengketa tanah, tadi apa yang disampaikan oleh Mukhtar Tampo tadi, penyerobotan atau perampasan tanah. Inilah persoalan-persoalan yang tambah lagi di BPN itu adalah birokrasi. Bagaimana pelayanan yang paripurna. Semua ini berada di ranahnya BPN ATR sebagai lembaga yang diberi amanah oleh negara untuk mengurus persoalan-persoalan yang berkaitan dengan BPN dan ATR itu. Hampir tiap hari pengaduan yang dilakukan oleh rakyat kepada Komisi 2 yang merupakan mitra daripada BPN ATR itu. Dan kami pun juga sering turun ke lapangan untuk mencari tahu terhadap persoalan-persoalan yang diadukan oleh masyarakat. Kami pernah ke Sumatera Utara di Kabupaten Karo, kami pernah ke Lampung Utara, Provinsi Lampung, dan juga ke DKI Jaya. Dan terakhir apa yang disampaikan oleh Mukhtar Tampo, inilah persoalan-persoalan yang dihadapi oleh BPN ATR yang pada hari ini dikomandani oleh Pak Hadi Cahyanto. Menurut saya perlu ada progress report daripada BPN ATR ini. Masyarakat sangat mengharapkan, merindukan apabila bicara, apabila berurusan, apabila berhadapan dengan kantor pertanahan di kabupaten, kota, provinsi sampai pusat. Bagaimana mengedepankan pelayanan, bagaimana menyelesaikan persoalan. Ini indikator sudah dikatakan oleh Mukhtar dari tahun 93. Beliau juga kami terima di Komisi 2. Tapi apanya sampai detik ini persoalan-persoalan itu tidak pernah ada tuntas dalam penyelesaian. Inilah sebetulnya saya yakin dan percaya dengan sudah hadirnya Pak Hadi sebagai Panglima TNI yang diberi amanah oleh Presiden untuk masuk ke jajaran BPN ATR, kita berharap betul-betul ada sebuah harapan. Jangan hanya sekedar tadi dikatakan memang tidak memerlukan pencitraan, tetapi bagaimana kegiatan ini secara terus-menerus dilakukan. Dan itu jelas progress reportnya. Jadi yang paling penting menurut hemat saya adalah pembenahan di internal. Itu yang paling penting. Orang merasa kesulitan walaupun sekarang ini sudah ada istilahnya pelayanan satu pintu, tetapi berurusan dengan BPN ATR tetap saja ada masalah, ada birokrasi. Ini adalah oknum, tapi oknum kalau oknum itu hanya 1-2 tempat di kabupaten kota. Tapi hampir menyeluruh kami dapati, ini birokrasi ini harus dibenahi juga oleh Pak Menteri ini. Jadi banyak persoalan sebagaimana dikatakan tadi. Mafia tanah, saya pernah beberapa kali sebagai narasumber di berbagai tempat. Mafia tanah itu adalah sesuatu yang gampang untuk diselidiki, untuk ditangkap, untuk diproses. Mafia tanah itu tentu pintu masuknya adalah BPN dulu.
Kalau BPN dia betul-betul bekerja secara profesional, melihat data dan fakta terhadap persyaratan yang diberikan, tentu ini tidak akan terjadi mafia tanah itu. Jadi pintu masuknya semuanya terjadi duplikasi sertifikat, terjadi sengketa, terjadi mafia dan lain sebagainya, itu tentu semuanya itu ditentukan, ditetapkan oleh alas hukum, yaitu namanya sertifikat. Kalau sertifikatnya jelas, orang nggak berani masuk. Tetapi karena ada pintu masuk yang diberikan kesempatan oleh oknum yang ada, saya tidak katakan oknum lagi. Kenapa? Hampir seluruh kabupaten kota tidak ada kegiatan-kegiatan yang berbau mafia itu. Artinya apa? Sistem ini perlu dibenahi sehingga harapan dan keinginan masyarakat kepada Pak Hadi betul-betul apa yang dikatakan oleh jubirnya tadi itu, bahwa Pak Hadi adalah lokomotif baru, punya senjata yang kuat, itu tolong dibuktikan. Oke. Coba ada perubahan yang dahsyat di seluruh kabupaten kota, kantor-kantor itu pelayanannya sudah berubah total. Sebetulnya beliau ini komandan, harusnya komandan itu tegak lurus, tidak ada satupun aparat di BPN ini yang neko-neko. Tidak ada lagi namanya pungli, tidak ada lagi namanya mempersulit. Saya katakan tadi namanya adalah satu pintu, tapi bagaimanapun operatornya adalah manusia. Oke, Pak Gus Parti, mohon maaf saya potong Pak Gus Parti. Tadi Ya. Dari penjelasan Pak Gus Parti, artinya Pak Gus Parti ingin mengatakan bahwa ini sudah kronis sekali BPN ini. Sangat-sangat kronis. Kita sudah buat panja namanya mafia tanah, kita namanya membuat tim kerjasama antara Komisi 2, BPN, yang melibatkan yang lain. Ini saya kalau memang ini betul-betul Pak Hadi ini mampu menyelesaikan persoalan-persoalan, jangankan masalah mafianya dulu, internalnya dulu dilakukan perubahan mindset yang luar biasa, seperti yang ada di KPK. Saya berurusan dengan KPK ketika mau menjadi anggota DPR RI itu, tentu harus ada yang berkaitan dengan masalah harta kekayaan. LHKPN. Sidana sangat luar biasa pelayanannya. Maaf, terlepas dari kekurangan dan kelebihan dari KPK, tetapi masalah birokrasi yang saya ingin katakan. Bagaimana misalkan persoalan BPN ini kan kebutuhan hajat hidup orang banyak. Baik, Pak Gus Parti, ini kan mafianya mafia plat merah, mengerikan. Dan kita tahu ini sudah berapa kali ganti menteri kan, berapa kali ganti kepala BPN. Ini problemnya di mana? Sehingga ya mudah-mudahan ini gebrakan yang konsisten dari Pak Hadi Cahyanto. Menurut hemat saya, ganti kepala itu, ganti menteri itu nggak ada persoalan. Yang penting itu adalah membangun sistem. Pak Hadi bisa datang dan pergi. Yang diharapkan oleh masyarakat adalah sistem di internal BPN ATR, sistem dan sesuatu yang ada di seluruh kepemerintahan. Itu yang saya ingin sampaikan. Artinya saya harap, artinya sistem yang dibangun, siapapun menterinya, mudah-mudahan Pak Hadi ini orang yang akan membangun sistem untuk memperlancar, mempermudah, tidak ada pungli, tidak ada oknum yang berani berbuat. Kalau sistemnya sudah dibuat, tidak ada ranah yang bisa dimasuki oleh aparatur sipil negara yang ada di BPN itu. Karena apa? Begitu ketat, begitu jelas, terang benderang, transparansi, akuntabilitas terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh para aparatur di BPN itu. Tentu saya ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Apakah perlu semacam ya istilahnya potong sekian generasi, Pak Gus? Kalau memang itu dilakukan, kenapa tidak? Tapi harus ada reward dan punish dulu yang akan disampaikan. Dan ini jangan Pak Hadi setengah-setengah, hanya sekedar menjadikan shock terapi setelah itu hilang, tetapi harus benar-benar.
Berbenar-benar menyelesaikan, harus serius. Saya sudah sering di El Sinta diminta ketika Presiden memerintahkan Kapolri, ketika Presiden memerintahkan kejaksaan, apa hasil dari ini Presiden loh yang sudah memerintahkan Kapolri untuk masuk menyelesaikan masalah mafia tanah itu. Tetapi dari rentang waktu yang sekian itu, bagaimana progres dari hasil temuan dan penyelesaian yang dilakukan itu? Kita kasih kesempatan lah, Pak Hadi kan baru sebulan, Pak. Jadi Pak. Ya, kita nggak bicara berapa hadinya, kita bicara institusi. Pak Hadi bisa datang dan pergi. Makanya saya katakan tadi, mudah-mudahan dengan kehadiran Pak Hadi ini, betul-betul ini merupakan harapan yang diinginkan oleh masyarakat, bukan hanya sekedar karena baru tampil, biasalah para pemimpin itu melakukan sesuatu dalam rangka mengingat kepada internalnya. Tetapi kita berharap ini harus secara terus-menerus dilakukan oleh Pak Hadi sebagai menteri yang diberi amanah oleh Bapak Presiden. Baik, Pak Kuspardi, ini kan seringkali sengketa lahan atau konflik agraria, ini tadi sudah kita singgung ya, seringkali juga berkaitan dengan sejumlah korporasi, di mana komisarisnya adalah pensiunan Jenderal TNI atau Polri. Ini kan juga bisa menjadi sedikit ganjalan juga ya. Support apa dari Komisi 2, Pak, untuk Menteri Hadi yang baru ini, agar ini juga tidak menjadi persoalan, Pak Hadi bisa lebih gaspol lagi nih, Pak, untuk menyelesaikan sengketa lahan yang terkait dengan korporasi-korporasi. Ya, barangkali kita dapat memahami kenapa Pak Jokowi memilih Pak Hadi sebagai Menteri BPN ATR. Salah satu di antaranya adalah beliau ini adalah mantan Panglima. Tentu banyak harapan yang ditumpangkan kepada Pak Hadi untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah tanah dan sengkarut, baik masalah penyerobotan, masalah mafia, masalah sengketa, masalah birokrasi, dan lain sebagainya. Karena bagaimanapun BPN ATR sifatnya adalah vertikal, sama dengan TNI Polri. Mudah-mudahan kehadiran TNI ini, Pak Hadi ini berlatar belakang Pangap, bisa menyelesaikan semua persoalan itu. Apalagi dikatakan tadi bahwa korporat itu di belakangnya pasti para mantan jenderal. Jenderalnya tidak sama dengan Pak Hadi, paling-paling Majen, Legend. Ini nggak ada di atas puncak, Persoalannya sekarang adalah keberanian Pak Hadi ini. Itu kita tantang. Saya sebagai anggota Komisi 2 tentu mendukung persoalan-persoalan sengkarut tanah yang ada di BPN ATR ini dengan berbagai aspeknya. Jadi terlalu panjang untuk kita bahas. Oleh karena itu kita berharap ini merupakan harapan. Mudah-mudahan didengar oleh Pak Menteri ini dengan keluh kesah. Jadi tidak hanya bersifat seremonial, pertemuan-pertemuan bagi saya adalah yang penting itu actionnya bagaimana. Terapinya, terapi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kehadiran Pak Hadi di BPN ATR ada wahana baru, ada mindset baru yang dilakukan perubahan, dan ini tidak hanya sekonyong-konyong dalam waktu tertentu. Bagaimana Pak Hadi bisa, bagaimana saya katakan tadi, membentuk sistem. Pak Hadi bisa datang dan pergi. Jadi jangan kita menumpu kepada Pak Hadinya, tetapi Pak Hadi itu kita harapkan membentuk sistem, siapapun yang akan menjadi menteri nantinya, ini BPN ATR menjadi apresiasi bagi masyarakat apabila berusulan dengan institusi ini. Baik. Terima kasih Pak Kuspardi. Sebelum saya minta benang merah dari saudara, saya satu lagi ke Pak. Singkat saja, Pak Kuspardi, silakan. Terima kasih. Tentu saya memberikan apresiasi kepada penggagas acara kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bisa menjadi masukan bagi Kementerian BPN ATR dalam langkah melakukan pembenahan dalam berbagai sektor sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang yang sudah digariskan oleh negara kepada BPN dan ATR itu. Kita berharap jelas progress report dari
apa yang dilakukan oleh Pak Hadi ini secara bertahap, tentu ini merupakan harapan dan keinginan ada perubahan yang dahsyat, baik di internalnya, begitu juga masalah-masalah sengkarut tanah, mafia, sengketa, kemudian dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan harapan, dan ini ditunggu oleh masyarakat tentang perubahan mindset yang luar biasa. Barangkali demikian. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Gus Pardi. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.